need to see Einar. Let me help, please. I need my husband. Can you get him? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, kutipan video ingin menceritakan alur cerita film The Danish Girl yang dirilis pada tahun 2015. Film bertema drama biografi ini mengangkat cerita dari Einar Wegener yang diperankan dengan sangat baik oleh Eddie Redmayne sebagai seorang transgender pertama di dunia. Film ini juga dilatar belakangi oleh novel berjudul serupa karya David Ebershoff. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Pada pertengahan tahun 1920 di Denmark, terdapat pasangan suami istri yang sama-sama seorang pelukis. Sang istri bernama Gerda Wegener merupakan pelukis potret, sementara suaminya, Einar Wegener, ialah seorang pelukis pemandangan terkenal. Suatu hari, Gerda menemui kolektor seni bernama Rasmussen. Gerda menunjukkan beberapa karyanya, berharap untuk dipamerkan. Namun, Rasmussen menganggap karya seni Gerda kurang menarik. Rasmussen berkata pada Gerda bahwa ia setuju dengan Einar kalau dirinya akan menjadi pelukis terkenal jika mendapatkan subjek yang tepat. Gerda pulang ke rumah dan memperlihatkan kekesalannya kepada Einar. Gerda marah kepada Einar karena membicarakan dirinya kepada Rasmussen. Ditambah temannya yang bernama Ulla Paulsson tidak bisa datang untuk menyelesaikan lukisan potret dirinya. Gerda meminta Einar menggantikan Ulla menjadi model. Untuk menutupi rasa kesal Gerda, Einar pun mau tidak mau menuruti istrinya. Einar menggunakan stoking dan gaun milik Ulla. Selama sesi lukis, Einar tanpa sadar merasa nyaman dengan gaun dan stoking itu. Tiba-tiba Ulla datang, melihat Einar menggantikan dirinya. Ia menggoda Einar dengan memberikan nama Lily. Saat menjelang tidur, Einar terlihat penasaran pada gaun tidur yang dikenakan Gerda. Menurut Einar, gaun tidur tersebut sangat cantik. Ia bahkan melarang Gerda untuk melepasnya. Besok malamnya, saat Gerda merayu Einar, Gerda kaget. Di balik kemeja, Einar mengenakan gaun tidur miliknya. Tapi Gerda membuang jauh pikiran negatif. Ia membiarkannya, menganggap Einar hanya bermain-main. Pagi hari, Einar mengamati lukisan potret dirinya ketika tidur. Einar mengagumi lukisan itu karena ia terlihat lebih feminim. Gerda datang mengajak Einar untuk datang ke suatu undangan. Pada dasarnya, Einar kurang suka dengan keramaian. Ia menolak ikut. Tetapi Gerda memberikan ide kepada Einar hadir sebagai Lily. Awalnya Einar menolak, namun Gerda terus membujuk suaminya. Akhirnya Einar pun mau. Mereka mempersiapkan segalanya dengan matang, dari make up, pakaian, sampai-sampai Einar belajar gerak tubuh wanita serta cara berjalan seorang wanita. Bagi Gerda, ini hanya merupakan sebuah permainan. Dan acara pun tiba. Gerda datang bersama Lily. Hampir seluruh pria yang berada di sana memandangi Lily. Lily merasa tidak percaya diri. Ia terus berada di samping Gerda. Tiba-tiba, Gerda harus pergi sebentar untuk menyapa temannya. Sesaat Lily duduk menunggu Gerda, ia dihampiri oleh laki-laki bernama Henrik Sandal. Lily menjauh, namun Henrik terus mendekatinya. Lily mengaku kalau ia adalah sepupu dari Einar. Henrik mengajak Lily ke sebuah ruangan kosong. Di sana Henrik menyampaikan ketertarikannya pada Lily. Ia meminta izin untuk mencium Lily. Lily menolak Henrik, namun Henrik mencium Lily dengan paksa. Lily kaget dengan peristiwa tersebut hingga membuat dirinya mimisan. Gerda yang sedang mencari Lily tanpa sengaja melihat kejadian itu dan segera membawanya pulang. Besoknya di rumah, Gerda meminta Einar menyudahi permainan sebagai Lily ini. Namun Einar menganggap sesuatu berubah pada dirinya. Gerda menganggapnya konyol, ia tetap meminta Einar untuk berusaha berhenti. Einar terlihat frustasi dan pergi begitu saja. Einar datang ke tempat busana wanita. Ia memandangi tubuhnya di depan cermin. Berangan jika dirinya tidak memiliki kelamin laki-laki. Einar juga kembali menemui Henrik sebagai Lily di sebuah restoran. Saat Einar pulang, dirinya mendapati istrinya yang terlihat terpukul. Gerda menyangka Einar tidak akan pulang kembali. Hingga Gerda melukis potret Lily dengan kanvas ukuran besar. Beberapa hari kemudian, Gerda menemui Rasmussen. Ia menunjukkan beberapa lukisan potret Lily. Di luar dugaan, Rasmussen menyukai karya tersebut dan ingin memasarkannya. Di sisi lain, Einar diam-diam datang ke rumah Henrik.
Ketika mereka sedang bermesraan, Henrik memanggil Lily dengan nama Einar. Ternyata, Henrik menyadari kalau Lily selama ini ialah Einar. Henrik juga merupakan seorang penyuka sesama jenis. Lily kaget, pergi meninggalkan Henrik. Sesampainya Gerda di rumah, ia tertegun melihat Einar duduk berpakaian sebagai Lily. Lily mengaku kembali menemui Henrik. Ketika Lily kembali berpakaian sebagai Einar, Gerda bertanya, sejauh apa hubungan antara Lily dan Henrik? Einar menceritakan kalau Lily dan Henrik berciuman, namun hubungan mereka tidak lebih dari itu. Karena dalam diri Einar, ia masih mencintai Gerda. Einar juga mengaku kalau ia pernah berciuman sekali dengan teman masa kecilnya bernama Hans, dan Lily jatuh cinta kepada Hans. Setelah pengakuan Einar, Gerda dan Einar memutuskan mendatangi dokter spesialis. Dokter berasumsi kalau tubuh Einar memiliki ketidakseimbangan kimia. Hal itu membuat dirinya bingung antara kejantanan dan kewanitaan. Einar harus menjalani terapi menggunakan radiasi. Setelah terapi selesai, Einar berkata bahwa sang dokter telah menyakiti Lily. Dokter tersebut menemui Gerda dan menyatakan kalau Einar mengalami gangguan jiwa hingga dokter tersebut memutuskan berhenti mengobati Einar. Beberapa hari kemudian, Gerda datang ke tempat Rasmussen. Rasmussen mengabarkan kalau lukisan Lily telah laku terjual. Gerda juga diminta Rasmussen datang menghadiri galeri seni di Paris. Ketika Gerda pulang, ia mendapati surat dari dokter yang akan mengirim Einar ke rumah sakit jiwa atas penyimpangan diri Einar. Gerda pun akhirnya mengajak Einar pindah ke Paris tanpa memberitahukan tentang surat itu. Mereka akhirnya pergi. Saat pameran, banyak yang memuji lukisan Lily dan ingin bertemu secara langsung. Einar terlihat senang mendengarnya. Di rumah, Gerda berusaha mengembalikan diri Einar yang dulu. Ia mengajak Einar untuk melukis bersama. Namun Einar menolak dan pergi. Saat pergi, Einar datang ke tempat wanita penghibur. Dari balik kaca, ia mengamati gerak badan dari wanita itu dan mengikutinya. Sementara itu, Gerda pergi menemui Hans. Gerda menanyakan kejadian Hans yang pernah mencium Einar ketika kecil. Hans berkata kalau saat itu ia hanya bermain-main karena melihat Einar nampak cantik ketika memakai celemek milik neneknya. Selanjutnya, Gerda meminta bantuan Hans untuk menemani Einar yang sedang kehilangan arah. Hans bersedia. Di rumah, Gerda menyampaikan kepada Einar kalau ada calon pembeli yang akan datang, yaitu Hans, teman masa kecil Einar. Mendengar nama Hans, Einar tersenyum diam. Pulang dari makan malam, Gerda membawa Hans untuk menemui Einar. Betapa terkejutnya, Einar muncul sebagai Lily. Lily asik mendekati Hans, mengajak Hans berbicara, mengabaikan kekecewaan Gerda. Di tengah pembicaraan, Lily seperti menyadari Hans tahu siapa sebenarnya Lily. Ia meninggalkan Hans begitu saja. Hans pun diminta Gerda untuk pulang. Setelah Hans pulang, Lily mencurahkan kegalauannya kepada Gerda. Gerda hanya menyuruh Lily untuk tidur dan berbicara kembali esok paginya. Gerda juga melarang Lily meminjam gaun tidurnya, karena Lily tidak pernah ada ketika waktu tidur. Namun bagi Lily, tidak peduli apa yang dikenakan ketika ia bermimpi, mimpi itu adalah mimpi Lily, bukan mimpi Einar. Gerda merasa pasrah memeluk suaminya yang tidak bisa berhenti menjadi Lily. Besoknya, Lily mengajak Gerda melukis dirinya lagi untuk dijual karena mereka sedang kekurangan uang akibat Einar yang sudah tidak mau melukis. Hasil dari lukisan-lukisan potret Lily dipamerkan. Pada malam acara pameran, Hans turut hadir. Hans menunjukkan ketertarikannya kepada Gerda dengan mengajaknya makan malam. Ajakan itu ditolak oleh Gerda. Ia berkata kalau dirinya masih menjadi istri Einar. Gerda pulang di tengah hujan. Sampai di rumah, Gerda disambut oleh Lily. Gerda memohon kepada Lily untuk berubah menjadi Einar, tetapi Einar sudah terlalu nyaman menjadi Lily, hingga ia enggan kembali menjadi Einar. Gerda pergi dengan putus asa, menemui Hans, menciumnya, lalu kembali pergi. Setelah pulang ke rumah, Lily yang telah kembali menjadi Einar telah menunggu Gerda. Ia berkata kalau dirinya tidak tahu sampai kapan dapat bertahan. Besoknya, Gerda dan Einar menemui temannya Ulla. Ulla berbicara kepada Gerda kalau ia tahu ada dokter yang dapat membantu mengatasi masalah Einar. Beberapa hari kemudian, Einar datang ke perpustakaan untuk mencari tahu jati dirinya.
pulang dari perpustakaan, Einar lewat di depan dua pria yang menggodanya. Einar hanya tersenyum, tidak menghiraukan. Namun, kedua pria itu mengikuti Einar dan mengolok-ngoloknya. Einar tidak tahan, memukul salah satu di antara mereka, dan akhirnya Einar habis dipukuli oleh mereka berdua. Dengan keadaan penuh luka, ia mendatangi Hans. Einar bercerita bagaimana tersiksanya bimbang di antara Lily atau Einar. Atas saran Hans, Einar kembali menemui beberapa ahli, namun tidak ada yang bisa mengatasinya. Sampai ia dinyatakan memiliki gangguan mental. Einar pun kabur dari tempat terapi tersebut. Di rumah, Einar termenung sedih. Gerda merasa bersalah karena telah meminta Einar menggantikan Ulla menjadi model pada saat itu. Tetapi, Einar justru berterima kasih kepada Gerda karena telah membawa Lily ke kehidupan. Tidak tega melihat suaminya menderita, Gerda mengajak Einar untuk menemui dokter rekomendasi Ulla untuk terakhir kalinya. Mereka berdua menemui dokter Warner Cross. Einar berkata bahwa ia percaya kalau dirinya seorang wanita. Gerda mendukung ucapan Einar. Dokter menyarankan agar Einar melakukan operasi transgender. Namun dokter menjelaskan bahwa resikonya sangat besar. Terdapat dua operasi, pertama menghilangkan bagian pria, kedua membuat bagian wanita. Gerda tidak setuju, khawatir akan adanya resiko. Tetapi niat Einar untuk menjadi wanita telah bulat. Ia meyakinkan Gerda untuk menjalani operasi. Diantar oleh Hans dan Gerda, Einar pergi ke Jerman, tempat praktek Dr. Warner Cross. Einar mencium Gerda untuk terakhir kalinya sebagai Einar Wegener. Sesampainya di sana, Lily mengenalkan dirinya dengan nama Lily LB. Hari operasi pertama tiba, Gerda datang menemani atas saran dari Hans. Pasca operasi, Lily merasa kehadiran Gerda membuat dirinya kuat. Lily mengajak Gerda kembali ke Denmark, sambil menunggu dirinya siap untuk operasi kedua. Perhatian Gerda tidak pernah hilang. Ia selalu mengingatkan Lily untuk sekedar membawa obat dan makan tepat waktu. Di Denmark, Lily telah memiliki pekerjaan di sebuah department store. Bahkan ia juga bergaul dengan beberapa wanita. Lily juga kembali menemui Henrik serta bercerita bahwa dirinya sedang menjalani operasi transgender. Malam harinya, Gerda dan Lily berselisih paham atas sikap Gerda yang protektif kepada Lily. Gerda berkata kalau dirinya berjanji pada Einar untuk menjaga Lily. Lily bersikeras kalau Einar sudah tidak ada. Gerda terdiam mendengar ucapan Lily. Suatu waktu, Gerda tidak sengaja melihat Lily berjalan dengan Henrik. Di rumah, Lily menjelaskan kalau dirinya dan Henrik hanya berteman. Lily turut menyampaikan dirinya telah membuat keputusan untuk menjalani operasi kedua. Gerda menentang keputusan Lily karena dinilai Lily belum cukup kuat. Lily membantah. Dirinya mengajak Gerda untuk menemaninya pergi pada hari Jumat. Gerda tidak ingin ikut, ia tidak mau melihat Lily menyakiti dirinya sendiri. Ketika Lily bersiap menjalani operasi kedua, Dr. Warner Cross berkata kalau operasinya akan lebih berat dari sebelumnya. Secara terang-terangan, Lily menyatakan rasa sukanya kepada dokter. Dirinya berkeinginan memiliki anak suatu hari nanti. Tak diduga, Gerda akhirnya datang untuk menemani Lily. Lily sangat senang melihat Gerda. Ia merasa tidak ada yang mendengar harapannya selain Gerda. Ketika kembali ke hotel, Gerda ditemui oleh Hans. Hans menenangkan Gerda di pelukannya. Waktu yang ditunggu tiba. Lily bersiap menjalani operasi keduanya. Gerda dan Hans datang mengunjungi Lily saat operasi telah selesai. Dr. Warner Cross memanggil Gerda. Ia memberitahukan kalau operasi tidak berjalan baik. Lily kehilangan banyak sekali darah dan sedang berjuang menurunkan demamnya. Gerda sangat khawatir, ia tidak lepas merawat Lily. Sampai Lily tersadar, ia merasa senang, merasa menjadi wanita seutuhnya. Lily memohon kepada Gerda untuk membawanya melihat kebun. Di kebun, Lily bercerita kalau ia bermimpi ibunya memangku dirinya saat bayi dan memanggil dirinya dengan nama Lily. Tidak lama mengatakan itu, Lily tidak sadarkan diri untuk selamanya. Gerda tak kuasa menahan tangisannya di samping tubuh Lily. Selanjutnya, Gerda dan Hans pergi ke tebing yang sering Einar lukis. Angin bertiup sangat kencang, membuat syal Lily yang dipakai Gerda terbang. Hans hendak mengambilnya, tetapi Gerda mencegahnya. Gerda berkata, biarkan dia terbang, sambil tersenyum bahagia melihat syal tersebut.
dan film berakhir. Di akhir film, tertulis bahwa sampai akhir hayatnya, Gerda tetap setia melukis potret Lily. Langkah Einer untuk menjadi seorang transgender sangat berani, karena di zaman itu sepertinya isu tentang perubahan gender terbilang tabu. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih sudah menonton.